Perkenalkan, nama saya Ingrid Grisia Lawrence Majuntak dengan NIM 230101010072. Di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS Manajemen Teknologi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang konsep pengolahan data dan sistem penunjang keputusan dan perannya dalam pemecahan masalah. Pengolahan data adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna dan dapat diterima. Data mentah biasanya berupa angka, catatan, atau yang tidak memiliki arti bagi pengguna, sehingga membutuhkan proses pengolahan untuk diubah menjadi informasi yang berguna dengan menggunakan teknik dan metode tertentu, sehingga menjadi berguna bagi perusahaan atau organisasi. Pengolahan data memiliki 6 tahap dalam pengolahannya. Yang pertama ada pengumpulan data. Data-data yang akan kita proses akan dikumpulkan terlebih dahulu, lalu dipersiapkan datanya, mana yang dipilah data yang akan diolah, lalu diinput data, kemudian diproses data. Setelah diproses data ada output data, dan selanjutnya ada storage atau penyimpanan data. Siklus pengolahan data. Di sini ada yang pertama ada proses model, yang kedua ada information output, yang ketiga ada penerima, yang keempat ada keputusan tindakan, lalu ada hasil tindakan, lalu ada data yang ditangkap, yang terakhir ada data yang diinput. Ini adalah siklus pengolahan data sebelum data akhirnya menjadi data atau informasi yang akan digunakan pada perusahaan. Selanjutnya ada tujuan dan fungsi pengolahan data. Di sini ada 6 tujuan dan fungsi pengolahan data. Yang pertama ada menghasilkan serta memelihara record data yang akurat serta up to date. Yang kedua ada mengambil program dan masukkan data, masukkan input atau output. Yang ketiga ada menyimpan program data serta menyediakan pemrosesannya. Yang keempat ada menjalankan proses aritmatika dan logika data yang akan disimpan. Yang kelima ada menyimpan hasil antara hasil akhir serta pengolahan. Yang keenam ada mencetak atau menampilkan data yang disimpan atau hasil pengolahan. Pengolahan data memiliki 3. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan ini berfungsi untuk memanajemen data terlebih dahulu. Ini adalah 3 pokok pengolahan data. Lalu dimanipulasi data, yaitu adalah perubahan data yang up to date dapat mempermudah penyelesaian suatu laporan. Yang terakhir ada menyimpan, penyimpanan data dan menyimpan dokumen. Dalam mengelola data, kita memiliki 3 metode. Yang pertama, pengolahan secara manual. Yang kedua ada mekanis. Yang ketiga ada elektronik. Manual artinya pengolahan data pure dari yang mengerjakan adalah manusia tanpa dibantu dengan mesin ataupun teknologi. Yang kedua adalah pengolahan data secara mekanis. Pengolahan data secara semi menggunakan manusia dan teknologi. Contohnya menggunakan mesin tik, menggunakan kalkulator. Yang ketiga pengolahan data secara elektronik. Pengolahan data pure dengan bantuan teknologi. Contohnya kita bisa pakai pengolahan data secara teknologi, contohnya menggunakan MySQL atau Microsoft atau Microsoft Access. Kita bisa mencari pengolahan data secara elektronik dengan bantuan software. Macam-macam software dan pengolahan data. Yang pertama ada Microsoft Access, serta yang kedua ada Microsoft SQL Server, yang ketiga ada Oracle, yang keempat ada MySQL. Selanjutnya ada sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau SPK, atau kita bisa singkat tadi dengan DSS, adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk berbasis pengetahuan.
yang dipakai untuk mengambil keputusan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Komponen-komponen sistem pendukung keputusan. Di sini ada 4. Yang pertama, kita harus mengelola database management. Yang kedua, lalu kita akan melakukan pengelolaan model atau model base. Yang ketiga, pengolahan dialog atau user interface. Lalu yang terakhir, pada tahap akhir adalah user. Peran sistem pengambil keputusan atau DSS. Yang pertama, membantu manajer dalam mengambil keputusan setengah struktur yang dihadapi oleh manajer level menengah. Yang kedua, membantu mendukung manajemen mengambil keputusan, bukan menggantikannya. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajemen agar lebih efisien. Perlu diketahui, sistem pengambilan keputusan dengan bantuan DSS ini tidak dapat menggantikan manajer dalam mengambil sebuah keputusan. DSS hanya digunakan karena untuk membantu lebih efisien serta agar data yang diputus menjadi lebih akurat. Di sini ada gambar tentang kemampuan DSS. Ada banyak sekali kemampuan dan manfaat DSS. Yang pertama, ada koneksi web terintegrasi, program semi struktur, terus manajemen adalah untuk berbagai manajemen. Yang keempat, ada untuk individu atau kelompok. Yang kelima, ada keseluruhan tergantung pada keputusan berlanjut atau tidak bergantung, serta mendukung integrasi desain atau pilihan. Lalu ada mendukung banyak proses dan gaya keputusan, banyak macam-macam keputusannya. Lalu ada adaptasi yang fleksibel. Lalu ada mudah bagi penggunanya. Lalu ada efektif, tidak efisien. Lalu ada pembuatan pengontrolan keputusan. Lalu mudah untuk membangun pengguna akhir, analisis dan pemodelan. Yang terakhir ada akses data. Jadi DSS ini dipakai karena memiliki banyak manfaat serta efisien dalam dipakai. Di sini ada tahap-tahap pengambilan keputusan, ada tahap integrasi, serta habis tahap integrasi ada tahap desain, lalu yang terakhir ada tahap pemilihan. Pengambilan keputusan dan keputusan. Pengambilan keputusan. Yang pertama ada tahap pemahaman. Yang kedua ada tahap perancangan. Yang ketiga ada tahap pemilihan. Yang keempat ada tahap penerapan. Yang pertama ada tahap pemahaman, yaitu di mana keputusan ini dianalisis agar lebih paham di mana letak permasalahannya, lalu dirancang lalu keputusan dipilih, mana yang cocok keputusan akan yang dipilih. Lalu ada tahap penerapan. Yang terakhir adalah tahap pengambilan keputusan diterapkan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Jenis-jenis pengambil keputusan. Yang pertama ada keputusan terprogram. Yang kedua ada keputusan terprogram. Yang ketiga ada keputusan semi terprogram. Di sini ada sumber-sumber referensi yang saya pakai. Kesimpulannya adalah pengolahan data dan sistem pengambil keputusan sama-sama berperan penting dalam pemecahan masalah. Pengolahan data dengan MySQL atau Microsoft Access, dengan dia olah data tersebut berarti kita membantu untuk memilah keputusan dalam pemecahan masalah. Sekian dari saya tentang presentasi hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.